Wow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, welcome back to my channel, Dia Nova Arianti. Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat ya, amin. Nah teman-teman, kali ini kita mau bikin cemilan atau bisa juga untuk ide takjil ketika Ramadan nanti. Namanya sosis Solo. Sosis Solo ini bahan dan cara bikinnya sangat mudah. Dan kali ini kita mau bikin dengan isian ayam yang melimpah dan rasanya itu juara ya. Jadi cocok banget untuk dijadikan ide frozen food ataupun ide jualan. Mau tahu kan cara bikinnya? So, tonton terus ya teman-teman video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen yang positif, share, dan juga subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku berikutnya. Terima kasih. Langkah pertama, kita rebus ayamnya dulu. Didihkan air dalam panci, lalu kita masukkan 500 gram daging ayam. Usahakan pilih daging ayam yang bagian dada, karena ini tulangnya lebih sedikit ya. Kemudian rebus daging ayamnya ini sampai matang, sampai airnya ini menyusut. Dan supaya lebih mudah matang, jangan lupa pancinya ditutup ya teman-teman. Nah, sambil menunggu ayamnya matang, kita bikin bumbu halusnya dulu ya. Siapkan batu ulekan, lalu masukkan 1 sendok teh lada utuh. 5 butir kemiri yang sudah disangrai, dan ini kemirinya sudah dipotong-potong ya teman-teman supaya lebih memudahkan untuk disangrai ya. Kemudian ini kita ulek sampai halus. Nah ini sudah lumayan halus, lalu kita tambahkan 8 siung bawang merah, dan ini bawang merahnya yang ukurannya agak besar ya teman-teman. Tambahkan juga 7 siung bawang putih yang ukuran sedang. Nah, kalau bawangnya sudah semua, lalu ini kita ulek sampai halus ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau mau menggunakan chopper atau alat penghalus lainnya, boleh ya. Dan kebetulan aku lagi rajin, jadi ini kita ulek saja ya. Nah teman-teman, ini bumbunya sudah halus, lalu ini kita sisihkan dulu. Oke, lanjut kita cek rebusan ayamnya dulu. Nah teman-teman, kalau airnya sudah menyusut seperti ini, tandanya ini sudah matang, lalu kita matikan api kompornya. Pindahkan ayamnya ke dalam wadah, kemudian kita dinginkan. Oh ya teman-teman, ini air rebusan ayamnya jangan dibuang, karena ini nanti mau kita gunakan untuk menumis ya. Nah kalau ayamnya sudah dingin seperti ini ayamnya kita suir-suir ya teman-teman. Usahakan suir ayamnya ini kecil-kecil saja, jangan yang kasar ya teman-teman, supaya nanti lebih mudah untuk dijadikan isian. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman, jadi disuirnya kecil-kecil seperti ini saja ya. Kalau sudah selesai, lalu ayamnya ini siap untuk kita tumis. Berikutnya kita panaskan minyak goreng dalam wajan, dan kalau sudah dirasa cukup panas, lalu kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan sebelumnya. Kemudian bumbu halusnya ini kita tumis dulu sampai harum, ini sambil diaduk. Nah, kalau sudah harum, lalu kita masukkan 3 batang serai yang sudah digeprek. Jahe yang sudah digeprek kurang lebih 5 cm, kemudian 7 lembar daun jeruk, dan ini usahakan daun jeruknya kita sobek-sobek dulu ya, supaya bau harumnya itu keluar. Nah kalau sudah, lalu ini bumbunya kita tumis sampai bumbu halusnya berwarna agak kecoklatan ya. Nah kalau sudah seperti ini, lalu kita masukkan ayam yang sudah kita suir sebelumnya. Kemudian diaduk sebentar. Tambahkan 250 ml air kaldu, dan ini air kaldunya dari rebusan ayam yang sudah kita sisihkan sebelumnya. Nah, untuk seasoningnya ini kita tambahkan 1 sendok teh garam halus, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Kemudian ini kita aduk sebentar, lalu tambahkan 65 ml santan instan. Dan ini maaf ya teman-teman, tadi lupa di-record ketika memasukkan santan instannya. Nah, kalau sudah semua, lalu ini kita masak sampai airnya ini menyusut ya. Dan kalau airnya sudah menyusut seperti ini, lalu kita matikan api kompornya. Kemudian isian sosis solonya ini kita sisihkan dulu.
Lanjut, berikutnya kita bikin kulit sosis solonya. Siapkan wadah yang cukup besar seperti ini, lalu masukkan 500 gram tepung terigu protein sedang. Kalau tepungnya sudah, lalu tambahkan 1 sendok makan garam halus. Tambahkan juga 2 sendok makan tepung tapioka, lalu 2 butir telur ayam. Kalau sudah, aduk sebentar, kemudian tambahkan 1700 ml air. Tambahkan airnya sambil terus diaduk. Nah, teman-teman, kalau airnya sudah, lalu tambahkan 5 sendok makan minyak goreng. Kalau minyak gorengnya sudah, lalu ini diaduk sampai merata. Nah, kalau sudah rata dan untuk memastikan kalau teksturnya ini lebih halus, ini kita saring dulu ya. Nah, kalau sudah disaring, kita aduk sebentar, kemudian kulit sosis solonya ini siap untuk kita masak. Berikutnya kita panaskan fry pan anti lengket seperti ini, diameter 20 cm. Dan kalau wajannya ini bukan yang anti lengket, ini kita olesin dulu dengan tisu yang sudah diberi minyak goreng ya. Nah, kalau sudah dirasa cukup panas, ini kita tuang adonan kulit sosisnya sebanyak 1 centong sayur. Jangan lupa diratakan dulu seperti ini, kemudian ini kita masak sampai matang di api yang kecil. Nah, teman-teman, kalau bagian pinggirnya sudah lepas seperti ini sudah matang, lalu angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman, lalu kita lakukan dengan cara yang sama sampai adonan kulit sosis solonya ini habis ya. Nah, ini kulit sosis solonya sudah selesai semua. Ini dapatnya lumayan banyak ya, kurang lebih 50-54 lembar tergantung dari ketebalan dan ukurannya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat kulit sosis solonya ini anti sobek ya. Jadi tipsnya untuk mendapatkan kulit sosis solo yang anti sobek, ini kita pastikan dimasak di api yang kecil ya teman-teman. Sebelum diangkat, pastikan dulu kalau bagian pinggirnya itu sudah terlepas ya. Oke, lanjut, berikutnya kita beri isian sosis solonya ya. Siapkan 1 lembar kulit sosis solo, lalu tambahkan kurang lebih 1 sendok makan isiannya. Kemudian ini kita lipat amplop seperti ini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, mudah kan cara bikinnya? Sangat mudah untuk diikutin ya teman-teman. Kemudian kita lakukan dengan cara yang sama sampai kulit sosis solonya dan isiannya ini habis ya. Oh ya teman-teman, bagi kalian yang belum sempat mencatat resep sosis solo ini, boleh dicek di kolom deskripsi ya. Di sana sudah aku cantumkan resep lengkapnya ya teman-teman. Nah teman-teman, ini sosis solonya sudah selesai. Dan yang ini bisa kita kemas untuk frozen food. Bisa untuk ide cemilan atau ide takjil ketika Ramadan nanti. Dan kalau disimpan di freezer ini lumayan lama, awetnya kurang lebih 3-6 bulan. Untuk pengemasan frozen food kira-kira seperti ini ya teman-teman. Supaya tidak lengket, jangan lupa kita beri jarak dan setiap lapisnya ini kita tambahkan plastik supaya lebih mudah nanti dikeluarkan. Berikutnya kita goreng sosis solonya. Kocok lepas 3 butir telur ayam. Nah, kalau sudah, sebelum digoreng, ini sosis solonya kita celupkan dulu ke dalam telur. Kemudian ini lanjut untuk kita goreng. Panaskan minyak goreng secukupnya dan kalau dirasa sudah panas, goreng sosis solonya secukupnya saja. Ini digoreng sampai kuning kecoklatan atau golden brown. Jangan lupa ini dibalik ya teman-teman, dan kalau sudah golden brown atau kecoklatan seperti ini sudah siap untuk kita angkat dan kita tiriskan. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman hasilnya. Ini menul-menul banget, lalu lakukan dengan cara yang sama, goreng secukupnya saja ya.
Sosis solonya sudah ready. Masya Allah, ini sosis solonya benar-benar menggugah selera. Teman-teman bisa lihat kalau sosis solonya ini benar-benar gurih. Dan tadi aku udah cobain, jujur li teman-teman, ini rasanya beneran enak banget. Beneran super yummy. Kulit sosis solonya ini sangat lembut dengan isian yang melimpah. Yang pasti rasa isian daging ayamnya ini benar-benar juara, enak banget. Dimakan dengan cabai rawit itu rasanya makin mantap. Sosis Solo ini juga cocok banget untuk dijadikan ide jualan. Insya Allah bakal laris manis. Oke teman-teman, silakan di recook ya. Dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat, bantu share ya teman-teman ke sosial media kalian lainnya. Terima kasih banyak ya teman-teman telah menonton video ini sampai selesai. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah fikum.